Yo nih ngilmu kali ini bersama Mas Yuda nih, sound karakter Indonesia nih di Pang studio yang legend sampai dengan operator yang legend juga nih. Gua baru pikirannya orang ngehe. Maaf loh Mas, ngehe dalam artian bisa ngebentuk beberapa band tuh, band-band Indonesia tuh pang-pangan sampai dengan metal nih, underground khususnya nih. Ya Mas Yuda lah yang lebih tahu semua nih di ilmu malam hari ini. Bisa ceritain Mas, Kak Studio itu pertama kali buka atau kapan? Pertama kali? Kalau studio kan 95. Terus mulai recording itu 97. Dulu studio latihan aja biasa. Terus 97 mulai demo. Dia pokoknya tinggal juga sekarang. Band pertama Mas yang masuk ke rekaman di sini yang band keras gitu, band yang keras. Kalau dulu sini kan daerahnya kayak bahasanya thrash metal. Namanya ada underground gede kan di sini. Ya sebenarnya sih campur komunitasnya, ada thrash metal, punknya juga ada, ska juga ada. Terus ya itu pokoknya pertama kali yang saya bikin waktu itu ya band jatuhnya sih kayak greencore. Kayak greencore. Kayak apa ya Mas yang pertama kali? Yang pertama kali buat yang masih inget tuh, yang masih inget aja tuh tahun 97 kan? Apa? Setelah 98 itu ada anak-anak sini Pondok Gede namanya Balmer. Balmer tuh kayak jatuhnya kayak greencore lah. Setelah itu ya terus baru kompilasi. Oh, sekali datang ramean tuh, datang. Saya terus terang di sini rame dulu karena kompilasi. Awalnya kompilasi. Sini Pondok Gede bikin kompilasi, terus didengar sama komunitas. Di teman-teman di komunitas didengar lah hasil rekaman yang ada dulu kan pang. Kalau pernah dengar namanya Stay1 apa? Stay-Fruit ya. Itu pertama kali ya, terus mereka bikin lah itu kompilasi pang pertama. Bang Eko ya? Iya, itu. Setelah itu ya udah semua pada penasaran nyoba. Oh, itu awal pertamanya tuh Stay1 itu yang bikin sini jadi terpublis ke teman-teman di komunitas ya. Tercap jadi. Sebenarnya sih semua aliran musik sih nggak masalah. Itu pada saat itu harga berapa Mas? Waduh. Pada saat itu di tahun ingat saya sih untuk rekaman live itu 50.000 per jam. Saya masih ngerasain tuh di 2003 masih ngerasain tuh, masih 50.000 sama CD 90.000 ya kan? Saya tuh masih ngerasain tuh. Itu naiknya juga nggak terlalu sering dulu sih. Sekarang untuk demo live 100.000. 100.000. Iya. Sama CD setelah berapa? Sama CD? Sama CD kalau itu udah saya bonus 1 CD. Oh, udah 100.000. Kecuali nambah CD satu lagi. Untuk 1 jam kan, untuk 1 jam. Kalau tek beda lagi, itu persipnya itu bisa 400. Itu persipnya 400 untuk 5 jam. Biasa Mas kalau udah rampung tag semuanya sama mixing mastering tuh kalau di total tuh tergantung ini ya, tergantung bandnya mau seberapa perfect mereka. Kadang-kadang ada yang sedapatnya aja lah. Mungkin bisa 2 sih bisa kelar satu album. 2 sih bisa kelar satu album. Semuanya tuh mixing mastering. Biasanya sini kan saya nggak ada mastering, paling mixing. Oh, mixing aja. Bisa kelar. Ada berapa band yang dulu saya kerjain 2 mixing, katakanlah sehari gitu. Take pagi, malam udah selesai. Wah, pertama ya pang-pang. Lo tau gue Mas, gue pertama kali rekaman di sini 2 jam tuh dapetin 25 lagu. Bayangin ya Mas ya. Kalau udah inget tuh Mas, band gue tuh ada. Tuh, masih main preskor-preskoran gitu. Preskor kan. Karena gue pendek-pendek kan. Iya, masih dapetin 20 lagu. Makanya tuh bilang, anjir nih tempat nih. Kayaknya harus ketemu nih buat ngobrolin ini semua nih, ya kan. Mas, apa masih pada aktif semua Mas yang dulu masih pada balik lagi pada rekaman di sini band dulu ya. Udah mulai agak jarang sih. Terakhir tuh Sabotage pernah kesini si Oni. Terus kayak si siapa Stupidity Norton masih tapi gue liat band-band metal gue liat di situ Grosik juga kemarin sempat ngadain sebagian part albumnya di sini ada. Apa nggak? Orang sibuk ya, biasa ke studio. Kasih dulu. Banyak proyek. Gini hari masih eksis, bro. Baru mulai ini lagi nih, mulai eksis lagi nih. Pasca corona ya? Iya. Ini corona berdampaknya Mas. Oh ya tutup. Di studio tutup. Kita ikutin Bekasi, terus
segala macam lingkungan juga iya. Kebijakan lingkungan. Sebenarnya kalau lingkungan nggak memberikan kebijakan, welcome aja kan sama teman-teman. Benar sih ya. Cuman ya itu kita hormat ke tetangga ya. Setelah mulai kemarin ini mulai agak longgar. Yang kafe-kafe mulai pada buka. Saya juga mulai buka lah, cuman jangan terlalu malam gitu ya. Masalah. Yang penting bisa kreasi lagi. Ya, Mas. Ya. Kenapa karakter soundnya Mas Yuda pegangannya selalu menyerupai mirip nih buat kuping saya nih. Maksudnya mirip dengan band-band yang udah ada nih, tipikal sound-soundnya segala macem tuh hampir sama nih, mau punk rock. Dia tahu nih pasti ini kalau kuping saya ya, nggak tahu nih kuping yang lain. Jadi kayak ciri khas. Nih ke studio nih, sana itu kenapa tuh? Misalkan itu apa sih tuh olahan buat nyeting buat punya kayak ciri khas tersendiri. Ciri khas. Sebenarnya sih rata-rata yang sini sebenarnya itu pada kalau dikata sih agak rada malas bawa gear, bawa peralatan sebenarnya. Mereka saya tanya, bawa gitar nggak? Nggak mas, pakai studio. Bawa efek nggak? Nggak mas, pakai di studio. Akhirnya gimana? Mau nggak mau sadar semua kan? Jadi rata kayak gitu. Ada beberapa band yang terus terang saya rada puas karena mereka ya bawa peralatan sendiri. Jadi saya bisa dapat karakter yang beda. Tapi tetap aja mas. Memang ada. Tapi tetap ada. Walaupun sekelas HP gitu yang saya lihat tuh di metalan kayak udah kebaca gitu. Ini lepek-lepek ini ke studio nih gitu. Emang ada berapa gitu. Emang kalau telinganya orang-orang kan beda-beda masing-masing. Saya juga punya telinga yang bagi saya yang gak jauh dari inilah gitu loh. Tapi jangan jauh dari sini. Itu mungkin dibilang ciri khas masing-masing. Sadar gak sih mas ngebangun karakter kayak gitu? Buat sadar ya. Saya kadang-kadang kepingin jauh gitu. Cuma akhirnya lama-lama ya ke situ lagi gitu. Emang udah di kupingnya udah di situ. Iya, udah enggak bisa jauh. Sebenarnya itu nggak boleh sebenarnya. Kalau di Diason sebenarnya nggak boleh karena kita harus ngikutin si karakter bandnya. Cuman kalau bandnya karakternya kadang-kadang agak lemah, yang terserah aja mas, terserah. Mungkin mau gimana gitu. Akhirnya kita bikin soundnya ya nggak jauh dari yang kita kerjain biasa. Itu nggak kepikiran nih? Maksudnya kepikiran nih gitu. Saya kadang-kadang sering dengerin album orang sama ini. Iya, mirip-mirip. Iya, makanya. Jadi saya pikir lagi, efeknya sama. Iya kan pasti kan kan ampli sama. Iya sih, mau gimana? Iya, ini sekarang nih, era yang sekarang gitu. Lebih cepat lagi kan buat publishing di media-media itu sendiri mas, nggak kayak di era-era mungkin. Saya juga baru ngepang tahun 2000, saya aja baru pertama kesini tahun 2003 baru pernah rekaman di studio sini gitu, di K Studio. Nah, itu tuh tipikal yang emang saya sendiri pun nggak pernah memikirkan nih baru yang sekarang ini lebih cepat gitu. Jadi punya karakteristik tersendiri nih. Kenapa saya berani bilang nih, wih ini Indonesia sound karakter nih buat saya nih kayak gitu. Oke, secara tidak langsung mas. Tapi kalau kita ngomong di tapi kan Jawa kan banyak juga teman-teman yang di Jawa. Nggak terlalu banyak lah. Enggak. Kan sini paling Jawa ya masuk ke Indramayu gitu-gitu aja, nggak jauh-jauh banget. Beberapa kota lah. Kalau Jawa Tengah segala macam sih enggak. Kalau mas hanya berpendapat Jakarta ya, Jakarta sound karakter aja. Nah kita dengerin Bandung aja kan mereka beda. Tipikal soundnya mereka karena mereka udah dapetin operatornya juga yang berbeda kan, sama mungkin yang tadi mas bilang sendiri equipmentnya juga ngedukung kayak gitu. Gitar efek sampai dengan senar sekalipun aja kan udah dapetin mereka gitu. Sedangkan Jakarta nih masih ya udah padanya aja lah, gue terimain aja kayak gini, udah gitu lau juga lagi. Nah kenapa tuh masih bisa bertahan tuh mas sampai sekarang ini tuh lau? Apanya? Soalnya budget buat rekaman di sini live sampai dengan tag-nya. Ya kan saya emang dari dulu mengambil apa segmen pasarnya yang bukan yang terus yang musisi yang katakanlah yang tajir gitu. Yang bilang yang kita yang kelas underground karena kan daerah-daerah sini mah underground. Karena juga kadang-kadang sering bantu mas, kita bayarnya belakangan. Masih ada gitu ya? Masih ada aja kadang-kadang. Coba ditinggal juga ya. Tinggal dulu master ada berapa. Untungnya tinggal KTP. Iya. Paling sering tinggal barang gitu. Pokoknya kadang-kadang sini ada aja di depan barang gitu. Ya emang saya ngambil segmennya yang bukan yang cost tinggi banget. Kalau tinggi banget saya harus investnya lebih banyak lagi gitu. Dari peralatan, dari ruangan, yang akhirnya saya nggak bisa neken harga.
Karena kasihan nanti misinya dari awal kan kita kepinnya yang musisi yang kata-katanya yang menengah bawah yang menengah itu bisa yang angkat. Yang penting yang teman-teman yang emang punya niatan ngeband, pengen coba recording, punya hasil karyanya sendiri, bisa rekam lah dengan low budgetnya itu sendiri ya Mas ya. Kalau saya dulu awalannya sih sebenarnya ya kan saya pemain musik juga. Sempat ngerasain namanya studio yang mahal banget gitu. Iya. Jam gitu tuh zaman tahun berapa ya? Tahun 90-an lah. Kita nyoba rekaman studio mungkin kata 1 juta lah atau 500.000 kan zaman dulu udah mahal banget. Tahun-tahun segitu. Terus saya mikir ini karena kalau saya punya alat sendiri saya bikin aja lah gitu. Ya awalnya dari situ lah kira-kira. Nemenin teman dulu. Sebenarnya yang bikin recording pertama kali pun juga teman-teman deh. Kita ada ya. Mas dulu band apa sih? Main metal atau apa? Apa main rock biasanya? Jatuhnya kan dulu zaman-zaman si Dewa ya, band Dewa. Ya udahlah kita nggak jauh dari itu Dewa, Queen gitu-gitu. Terus ada teman-teman di komunitas yang sama-sama sering manggung gitu. Ayo kita bikin demo bantuin. Awal dari situ. Baru masuk ke komunitas underground. Bukan di sini. Mas, yang bisa bikin lo bertahan sampai dengan sekarang ini itu apa? Alat yang keluar atau masih banyak sewa-sewa apa ya teman-teman yang recording di sini? Oh, kalau recording sih termasuk konstan sih, masih agak konstan. Cuman karena yang kemarin ini lagi pandemi ya, kan hanya itu aja. Katakanlah hampir habis ya. Saya kemarin proyeknya cuma ngerjain mixing gitu kan. Editing. Tapi kalau yang take ya baru mulai minggu-minggu ini lah. Mulai minggu ini. Sama dari dulu emang kita kan ada divisi rentalnya lah. Jadi kita nyewakan alat untuk acara. Itu agak ya termasuk agak rutin. Jadi tiap minggu ada pemasukan. Alhamdulillah Mas ya. Itu yang bikin bisa ya masih bertahan lah. Iyalah, gila. Masih bertahan. Gue juga kemarin baru tahu. Apa tuh? Dari nih Reja nih di Sri Nasib. Kemarin habis acara Tangerang, ngobrol-ngobrol bareng kan. Bang, besok gua mau rekaman nih. Iya, gua ikut dong. Nggak tahu kenapa pas banget lagi pengen bikin konten kayak gini. Buat ngangkat temen-temen nih, gua juga udah kemarin. KR tuh, Eko Idiot tuh, Bang Eko, Bang Aritnya juga, semuanya tuh Baskoro lah, masih temen-temen Pampang yang dulu Bang, yang orang-orang tua semua Bang, yang kata-kata pesan gua kabarin. Ya, gua masih pada main musik. Masih. Nah, makanya gua pengen wah pas banget nih ya dia dapetin ide kayak gitu gas lah temuin ngobrol-ngobrol ini tentang K Studio makanya gue bilang dia minta di kontaknya sekalian langsung aja komunikasi bersyukur temuin aja dulu deh nih orang lagi balas emang handphone full mulu kali saya pikirnya kayak gitu Mas. Iya tapi kalau sound keluar jarang nih alat-alat keluarin mah jarang lagi ya semua musim gini kan kita ngerem dulu hampir event juga nggak ada kan acara-acara nggak ada baru mulai muncul baru mulai lagi nih baru lagi sih cepet masa transisi lah ya amin iya biar cepat berlalu lah nih corona brengsek nih ya Arab berapa bulan di Arab nih hampir dari Maret ya dari Maret ya saya event terakhir Maret setelah itu udah nol nggak ada event nah ini mulai kemarin muncul ada 2 event walaupun kecil kita sikat aja lah ya pelan-pelan yang penting ada studio juga ya udah mulai buka ya terusin aja. Tapi waktu masih padat kayak dulu gak sih Mas? Udah enggak. Tahu sendiri kan? Awalnya tahun berapa ya? Tahun 2000 lah ya, katakan 2000. Sebulan band. Iya. Yang sebulan nih, sekarang udah enggak. Karena kan sekarang udah trennya enggak terlalu gimana? Trennya agak beda ya sama kemarin ya. Kalau dulu kan band harus punya album. Sekarang punya album tuh enggak jadi keharusan ya. Enggak juga Mas. Masih ada tetap. Malah sekarang kaset lagi rilis kaset nih. Sekarang lagi bagus ya kemarin nih belum apa ya mungkin karena gua nggak tahu dah pandemi ini nih ngaruh apa enggak corona nih gua nggak ngerti kemarin sampai kan ada record store deh atau jual rilisan mulai ini lagi malah kaset ya katanya iya nah itu kan udah tahu makanya jalan ya mungkin ya saatnya itu mungkin terus ada lagi ya mungkin kita kan sekarang studio udah banyak nggak harus ke sini nggak harus ke Bekasi ya banyak buahnya sekarang ada ke tanah jadi udah rezeki udah dibagi-bagi lah cuma kadang-kadang ada yang penasaran saya mau nyoba yang studio old school ayo oke Mas kira-kira mau langsung dengerin apa dia mau direkam apa kita masih mau ngobrol nih kalau kita cut aja
udah berangkat. Udah. Udah. Oke, Mas Yuda. Ya. Sebenarnya sih masih banyak. Cuma di situ waktunya yang susah. Nggak ada habisnya. Iya, Mas Yuda makasih banyak ya. Sama-sama. Salam dulu lah. Ya. Tetap semangat. Terima Dan kasih kendor semoga pandemi berakhir. Semoga teman-teman habis nonton ini mungkin mau kangen, pengen romantisme, ya kan, kangen-kangen nonton Bikin album lagi. bikin album lagi, atau ya mau live lah, tapi emang juara live-nya. Edit. Gua bro 3 album itu live semua. Baru kemarin doang. Iya. Track itu udah dimulai. Satu album gua split, yang ketiga album di sini juga Mas. Oh, Di iya. sini semua tuh Mas. Gua kagak bawain sih. Banyak ya. Coba, siap. Semangat terus, jangan Ya. kasih kendor, tetap support teman-teman di komunitas. Assalamualaikum, thank you.